Hai everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-7 dan itu berarti bahwa pertemuan kita yang selanjutnya adalah ujian tengah semester atau midterm test. Nah, karena itulah pada pertemuan yang ke-7 hari ini kita akan mengadakan sedikit review tentang apa yang telah kita pelajari selama meeting yang kedua, meeting yang ketiga, meeting yang keempat, meeting yang kelima, dan meeting yang keenam. Gini gunanya untuk mempersiapkan diri kita, melatihkan kembali diri kita tentang materi yang telah kita pelajari itu, kemudian siap untuk menempuh ujian tengah semester atau midterm test. Jadi, persiapkan kembali buku catatannya, kemudian alat tulisnya, karena setelah kita mengadakan review tentang materi yang telah kita pelajari itu, akan ada mini quiz yang harus diselesaikan selama durasi perkuliahan. Jadi kertas dipersiapkan, alat tulis juga dipersiapkan, dan jangan lupa tuliskan nama di sudut kanan atas kertas dan NIM kalau perlu bubuhkan tanda tangan. Masih ingatkah materi yang telah kita pelajari itu selama pertemuan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam? Kalau yang menjawab semuanya itu adalah word class. Yes, really good. Kita pelajari noun, kita pelajari verb, kita pelajari adjective, kita pelajari juga adverb. Selain yang paling penting ini, word class ini, kita juga mulai masuk ke dalam framework berpikir demi kita bisa menyelesaikan soal TOEFL. Nah, itulah yang akan kita review sedikit pada hari ini. Yang pertama, word class yang kita pelajari itu adalah noun. Dan pada saat kita mempelajari noun itu, kita sama-sama memahami bahwa kita akan mudah mengetahui salah satu kata yang mungkin nanti kita baca dengan adanya ciri-ciri khusus yang dia bawa. Untuk noun, ciri-ciri khususnya apa? Ada an, ada an, ada the, yang merupakan penanda kalau noun ini kategorinya adalah noun yang singular. Kan nggak melulu ya, noun itu adalah noun yang singular. Noun itu mungkin lebih dari 1, 2, 3, 4. Berarti itu lawannya plural. Nah, untuk menemukan atau mengetahui noun itu adalah plural, barangkali kata yang kita baca itu membawa penanda noun yang plural atau lebih dari 1. Yaitu diantaranya ada some, ada several, ada many, dan lain-lainnya. Dan saya yakin deh, kita telah mendapatkan ini dengan baik ketika kita di high school atau sekolah bahasa Inggris informal lainnya. Nah, selain ciri-ciri khusus yang harus kita pahami itu, kita juga meningkatkan level pengetahuan kita agar terorganisir di kepala kita bahwa kategori noun itu bisa dikategorikan menjadi ada yang common noun, ada noun yang memakaikan suffix. Ya, tapi mesti saya highlight dan garis bawahi ya, kategori common noun itu hanya kategori yang saya personal berikan untuk memudahkan kita mengklasifikasikannya. Nah, apa sih common noun itu? You name it by yourself. Ya, mungkin yang di sekitar kita yang setelah kita ketahui itu dengan baik. Jadi kita bisa mengartikannya bahwa kalau common noun itu noun yang I know that exactly. Saya tahu betul itu bahasa Inggrisnya dan saya tahu betul itu dalam bahasa Indonesia apa. Kita kategorikan itu ke dalam common noun. Noun yang telah saya pahami, noun yang sering saya pakaikan, noun yang dekat dengan saya dan saya tahu itu. Nah, ini adalah kategori common noun. So you name it. Mungkin masing-masing kita berbeda common noun-nya. Ya, karena kemampuan perorangan juga berbeda. Tingkatkan kembali dengan cara apa? Ya, latihan bahasa Inggris yang sering dilakukan masing-masing lah ya. Right? Lalu yang paling penting untuk memahami TOEFL ini adalah selain common noun, kita juga bisa mengidentifikasi sebuah kata masuk ke dalam kategori noun dengan suffix atau ending yang melekat pada kata tersebut.
Nah, apa saja ending-ending yang melekat pada kata tersebut? Kita waktu itu klasifikasikan yang namanya noun. Noun ini kan kategorinya ada a thing, ada person. Jadi masing-masing suffixnya itu juga punya masing-masingnya. Untuk noun thing, misalnya kata information. We are not going to, saya preteli lagi satu-satu ya, karena pasti saya yakin sudah ada di dalam buku catatannya. Ada akhiran io. Nah, kalau di contoh saya ini kata warranty. Ada T penanda kalau walaupun kita nggak tahu artinya apa ya, kita tahu dia kategorinya adalah noun. Nah, kalau mau tahu artinya demi memperbanyak kosakata, ya pelajari juga warranty itu apa, cari information itu artinya apa. Tapi skill kita yang pertama adalah we just identify the suffixnya apa, lalu masuk ke kategori mana. Sekarang kita bahas noun. Apa aja suffixnya? Lihat kembali buku catatannya. Kalau contoh saya satu lagi itu ada matriarchy, masuk ke dalam kategori noun thing. Jadi tugas kita lah yang memahami jenis-jenis suffix noun tersebut. Noun thing, kategori yang pertama. Lalu selain noun thing, ada pula noun person. Di noun person itu yang paling gampang lah ya, teacher, ya, instructor, or, endingsnya. Lalu di sini ada consumer, lalu ada antagonist, and you name. Apalagi yang bisa yang kata-kata yang kita ketahui penanda bahwa ini kategorinya adalah noun thing. Ya, ini untuk kategori noun. Beruntunglah bagi yang memang mencatat sangat detail pada saat mendengarkan penjelasan pertemuan untuk noun ini. Jadi lengkap catatannya dan insya Allah dia juga bisa mengerjakan kuis, kemudian ujian tengah semesternya juga berjalan dengan lancar. Bagi yang kadang-kadang saya lihat di dalam catatan itu ya I don't know what you are writing. Saya nggak tahu apa yang dibuat atau ditulis. Ini berarti antara dua kemungkinan saja. Dia benar-benar belajar atau dia hanya memenuhi kebutuhan uploading. I don't know. Dan beberapa dari mahasiswa ya ada yang begitu sih. And sudahlah, I don't know what. Ini apa yang dia dapatkan selama pembelajaran? Saya bertanya itu. Lalu ini tulisannya apa? I don't get the idea. Jadi saya ucapkan selamat bagi yang bisa belajar sungguh-sungguh lah, itulah ya, belajar sungguh-sungguh. Dan ya, I don't know juga what to say bagi yang hanya untuk uploading saja. Ya, kita lanjut ke dalam verb. Di verb itu sama halnya dengan noun, ada kategori common verb. Apa saja kategori common verb? Lihat kembali catatannya. Ini kaitannya sedikit ke tenses. Masing-masing tenses kan masing-masing juga ciri-ciri verbnya. Nah, ini juga menjadi fundamental atau dasar bagi kita. Lalu yang paling penting adalah verb dengan menggunakan suffix. Apa saja verb? Apa saja suffixnya? Ya, lihat kembali catatannya. Kalau contoh yang saya berikan di sini ada alternate. Ada enhance, alternate, ada enhance. Nah, ini masuk ke dalam kategori verb. Lalu, selain verb, kita juga memahami mengenai adjective. Adjective secara translationnya pasti tahu. Dan kita juga membaginya menjadi dua kategori. Adjektif yang common dan adjektif yang memakaikan suffix. Adjektif yang common apa? Ya, masukkanlah kategori adjektif yang kita telah sangat pahami. Kita tahu, kita paham bahasa Inggrisnya, kita tahu translationnya. Nah, kita kategorikan itu ke dalam common adjective. Kemudian kita upgrade adjektif kita ke dalam adjektif yang memakaikan suffix. Dan di sini ada beberapa jenis adjektif yang kita pelajari. Ya kan?
Yang pertama, adjektif yang memakaikan suffix, misalnya enormous, os ending, atau di sini anonymous ya, adanya os. Walaupun kita nggak tahu artinya, kita tahu bahwa word class-nya itu adalah adjective. Nah, kalau ingin tahu artinya, you find the word meaning in the dictionary. Lalu ada emergent. Emergent masuk ke kategori adjektif dengan suffixnya ada ent. Nah, apa saja suffix yang lainnya? Make sure that list is on your notebook. Right? 1, adjektif yang memakaikan suffix. Lalu ada lagi jenis adjektif yang lainnya. Adjektif yang lainnya itu namanya adalah verbal adjective. Kenapa dia dikatakan verbal adjective? Karena bentuknya seperti verb, tapi dia berfungsi sebagai adjektif. Nah, adjektif yang verbal adjective ini terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah present participle dan past participle. Present participle, past participle. Ini kategori verbal adjective. Dan verbal adjective ini kita mesti tahu. Yang pertama adalah formnya. Bentuknya bagaimana? Yang present participle. Present participle dia memakai verb ing. Kalau past participle dia memakai kata kerja. Ingat, kata kerja bentuk ketiga. Jadi mesti berhati-hati dengan kategori yang regular yang ditambahkan ed yang mana, yang irregular yang berubah bentuk pertama, kedua, ketiga yang mana. Kita mesti ingat yang past participle itu adalah yang bentuk ketiga. Ya. Lalu maknanya juga mesti kita lihat. Karena masing-masing ini berbeda. Kalau present participle itu maknanya aktif, yang berarti si noun yang melakukan activity-nya atau verbal adjective-nya ini. For example, a talking doll. A talking doll, berarti doll, anak-anak yang punya itu, a talking doll, dollnya yang berbicara. Kita bisa mengartikannya atau mentranslate-nya dengan kategori member. Nah, berarti dia itu verbal adjective present participle. Atau mungkin dia kategori yang selanjutnya yaitu past participle. Formnya dia bentuk yang ketiga, maknanya adalah passive. Given assignment, assignment yang diberikan, mengartikannya dengan cara pasif, diberikan atau juga bisa. Nah, ini kategori untuk adjektif. Menambah lagi adjektif kita yang lainnya, ada yang common adjective, ya, adjektif pakaikan suffix, adjektif yang verbal adjective. Ada satu lagi adjektif yang kita pelajari, yaitu adjektif yang memakaikan li, ya kan? Nah, li tersebut juga berada di kategori adverb. Ya, bedanya apa? Our last assignment membedakan li yang adjektif dengan li yang adverb. Kalau li adjektif, bagaimana? Noun ditambah dengan li. Kalau li yang adverb, adjektif ditambahkan dengan li. Selain itu, yang mesti kita ketahui bahwa kalau li yang adjektif, dia menjelaskan noun. Kalau li yang adverb, pernahkah dia menjelaskan noun? Tidak pernah, tapi mungkin dia menjelaskan adjektif bisa, atau dia menjelaskan verb. Nah, ini kesimpulan atau review yang saya berikan untuk pertemuan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kita pelajari word class, atau istilah lainnya itu adalah bisa saja word form, atau kategori lainnya itu juga bisa saja dikatakan dengan part of speech. Secara kesimpulan, bisa dilihat pada papan ini bahwa ini adalah kategori yang kita pelajari ya, verb, noun, adjective, dan adverb. Word class. Nah, inilah yang dimaksud dengan word class.
masing-masing kata atau setiap kata, misalnya kata accept yang masuk ke kategori verb, itu ada bentuk noun-nya, yaitu acceptance. Kata accept yang verb tadi, bentuk noun-nya adalah acceptance, bentuk adjektifnya adalah acceptable. Nah, word class, word form, ini yang dimaksud dengan word class dan word form itu. Satu kata bisa jadi ada bentuk noun-nya, ada bentuk verb-nya, ada bentuk adjektifnya, dan mungkin saja juga ada bentuk adverb-nya. Atau salah satu bentuknya tidak ada. Bisa saja tidak ada bentuk adverb-nya, tidak ada bentuk adjektifnya, atau bentuk verb, atau bentuk noun-nya. Nah, inilah yang dimaksud dengan word form. Satu kata, formnya akan berbeda jika ditambahkan dengan suffix tertentu. Accept, verb, ditambahkan dengan suffix ance menjadi acceptance, menjadi noun dia. Accept tadi ditambahkan dengan able menjadi adjektif lah dia. Nah, inilah yang sering dikatakan oleh beberapa penelitian, word form. Jika kita mengetahui banyak bentuk dari satu kata itu, kita tahu bentuk noun-nya apa, kita tahu bentuk verb-nya apa, tahu bentuk adjektifnya apa, tahu bentuk adverb-nya apa, sebanyak 80.000 word form, barulah kita bisa dengan santai dan sukses, skor yang tinggi menyelesaikan soal TOEFL. Nah, ini adalah bagian dari penelitian. Jadi, gunanya kita mengetahui ini untuk kita berupaya meningkatkan vocabulary kita, bundle of our vocabulary itu. Jadi kalau sekarang kita melihat satu kata, misalnya kata egg, ya, egg, jangan hanya terpaku kepada egg itu sebagai verb saja. Jangan terpaku hanya kepada act itu sebagai sebagai verb saja. Karena ada egg itu jika ditambahkan dengan ion menjadi noun dia. Jika ditambahkan dengan if menjadi adjektif dia. Jika ditambahkan dengan li menjadi adverb dia. Nah, inilah gunanya sambil kita mengetahui trik dan tips, kita juga berusaha mengupayakan diri kita menggali lebih banyak vocabulary. Kemampuan bahasa Inggris kita juga tentunya akan lebih bertambah. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya dengan word form itu. Satu kata, jika nanti ketemu dengan satu kata, itu ada versi noun-nya apa, verb-nya apa, adjektifnya apa, adverb-nya apa. Tapi tidak semuanya memiliki ada verb-nya, ada noun-nya, ada adjektifnya, dan ada adverb-nya. Kalau ditanya kenapa, ya memang begitu ketentuannya. Kita tidak bisa dengan santai mengatakan acceptably. Itu karena itu terpaksakan. Secara strukturnya tidak ada acceptably. Ya. Jadi pahami dengan baik konsepnya yang tadi dikatakan itu. Word form itu adalah pembentuk kata. Satu kata juga jika satu kata itu jika ditambahkan satu suffix dia mungkin bisa berubah word formnya menjadi noun mungkin, menjadi verb, menjadi adjective atau menjadi adverb. Okay? Now, we next to kita lanjut ke dalam hal yang mesti diketahui dan dipahami betul. Kenapa? Karena kecenderungan kita biasanya hanya berpaku atau berfokus kepada apa yang disampaikan di dalam pembelajaran. Nah, ini adalah basic untuk standar mengetahui bagaimana cara memahami TOEFL ke depannya. Ya, walaupun di dalam pembelajaran itu saya berikan hanya ada beberapa suffix untuk noun dan suffix untuk masing-masing word form atau word class.
Jangan berhenti sampai di sana. Carilah di internet atau di buku mengenai suffix-suffix yang lainnya. Karena suffix untuk masing-masing noun, verb, adjective, dan adverb tidak hanya yang diberikan pada penjelasan di setiap pertemuan. Kalau mau di list, itu banyak lagi jenis suffix untuk noun, untuk verb, untuk adjective, dan juga untuk adverb. Jangan berhenti, oh nggak ada tuh dibilang pada pertemuan itu bahwa ini adalah suffix untuk noun. No, don't say like that. Karena itu hanya sebagian saja. Sebagian lainnya bisa dicari secara individu di internet atau di buku pelajaran bahasa Inggris mengenai TOEFL. Ya. Right, itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu hal selanjutnya adalah salah satu suffix itu mungkin bisa berada di kategori word class yang berbeda. Misalnya, maksudnya apa sih, Miss? Satu suffix itu juga dimiliki oleh suffix yang lain. Misalnya, kata suffix all yang kita pelajari, kalau kita balik lagi buku kita yang kita pelajari itu suffix all, al, itu adalah pada adjective, ya kan? Yes, pada kata-kata critical, nah all ending itu kita pelajari pada suffix adjective. Tapi kenyataannya suffix all ini bisa dipakai oleh beberapa word class. Misalnya bisa juga suffix all itu penanda noun. Bisa kalau ada kata arrival. Arrival all di sana itu adalah kategori noun. The arrival, ada the lagi. Jadi kalau itu di judul movie itu ada the arrival. The itu adalah penanda noun. All, lah salah dong. All itu kan adjective. Itu salah satu bentuk suffix adjective yang kita pelajari all. Ternyata all itu juga bisa berkemungkinan berada pada word class yang lainnya, yaitu noun. Dan suffix all itu juga bisa berada pada suffix all itu juga bisa berada pada word class verb. Juga ada dia. Jadi, yang mau saya highlight di sini adalah jangan juga berpikir, oh itu bukan suffix dari noun. Yang saya pelajari itu adalah suffix dari adjective. Kita mesti ingat bahwa beberapa suffix itu mungkin bisa menjadi penanda untuk kategori word class yang lainnya. Bisa dilihat pada papan ini, kategori 8, ya, suffix 8 yang kita pelajari itu suffix 8 adalah pada verb, ya kan? Ternyata tidak hanya pada verb, ada yang penanda noun, itu juga bisa sebagai penanda adjective. Kemudian ada suffix and. Suffix and itu juga kita pelajari di word class verb, fastened, right? Dan ternyata en ending itu juga bisa untuk suffix noun, juga bisa untuk suffix adjective. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan sangat penting. Kita tidak bisa berpikir bahwa oh itu bukan kategori masuk ke dalam suffix noun karena yang saya pelajari itu adalah masuk kategori adjective. No. Kita mesti highlight juga bahwa satu suffix itu mungkin bisa menjadi penanda untuk beberapa word class. Nah, bagaimana mengetahuinya? Tentu kita lihat dulu kategorinya ini ya. Kita akrabkan diri kita dengan list yang ada di sini. Bahwa oh ini kategori noun. Beberapa dari noun itu ing. Bisa menjadi, ing lah yang paling gampang deh. Ing itu di noun. Bisa juga di verb.
Bisa juga adjektif, kita juga belajar ya yang memakai ing ya. Nah, inilah secara standar memahaminya dengan melihat ing. Ing itu kan sebagian kita pasti berpikir ing itu hanya verb saja. Tapi ing itu juga bisa noun. Ing itu juga bisa ternyata adjektif yang kita pelajari present participle. Jadi basicnya diajarkan di pertemuan, enhancingnya itu diharapkan setiap mahasiswa bisa memperdalam lagi dengan banyak membaca, tentu banyak juga kategori-kategori suffix yang didapatkan. Dengan banyak mendengarkan, apalagi sekarang podcast bahasa Inggris juga sudah banyak, mendapatkan kosakata baru yang bisa kita analisa sendiri, ini masuk ke kategori apa. Lalu barulah cari artinya demi meningkatkan vocabulary kita. Nah, lalu cara sederhananya untuk mengetahui, nah ini masuk kategori misalnya all begitu ya, masuk ke kategori adjektif kah di kalimat yang kita baca, atau masuk ke kategori noun kah? Nah, di sanalah gunanya kita memahami framework. Ingatkan ya bahwa pernah kita tuliskan ada subject, ada verb, dan ada objek. Objek ini kategorinya ada dua, objek yang berupa noun langsung, objek langsung itu noun, lalu ada juga yang fungsinya hanya sebagai komplement saja. Namun yang paling penting adalah keberadaan subjek dan keberadaan verb pada kalimat tersebut. Kalau kita mau bikinkan frameworknya, bagaimana kita memahami framework ini bisa dilihat pada papan ini. Waktu itu kita pahami bahwa kita mempelajari kan ya, noun, verb, adjective, dan adverb. Nah, inilah yang membentuk kalimat. Ada subjek, ada verb, dan ada objek. Lalu, apa kaitannya dengan word class? Nah, si word class itulah yang berada pada posisi subjek, verb, atau objek. Masing-masingnya juga telah kita pahami. Kalau dalam kalimat itu yang paling penting adalah subjek, dan kita juga telah mengetahui bahwa yang menjadi subjek itu adalah noun, ya kan? Nah, kita nggak akan pernah tahu, mungkin nounnya adalah noun yang common dia pakaikan di kalimat itu, atau noun yang memakaikan suffix, atau noun thing, atau noun person. Kita nggak pernah tahu itu. Yang penting kita memahami konsepnya bahwa noun itu menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Right. Lalu, karena kita juga telah memahami bahwa noun itu kadangkala dia ada pasangannya. Apa sih yang dimaksud dengan pasangan? Noun ini kemungkinannya bisa dijelaskan oleh adjektif atau tidak sama sekali. Nah, jika dia dijelaskan oleh adjektif, noun itu dijelaskan oleh adjektif, maka dia berada di depan si noun. Ya kan? Lalu, noun mana yang dia pakaikan nanti dalam kalimat itu? Yang kita nggak pernah tahu, yang kita ketahui itu adalah mungkin common noun, noun yang memakaikan suffix, present participle mungkin adjektifnya, atau past participle, atau adjektif yang dengan li. Nah, inilah kemungkinan subjek dalam kalimat kita. Yang paling penting subjek itu adalah berupa noun. Bisa saja noun saja, atau noun itu dijelaskan oleh adjektif. Kalau memang dia dijelaskan oleh adjektif, itu letaknya di depan si noun. Oke? Lalu yang paling penting juga dalam kalimat itu adalah verb. Verb yang mana? Ya, mungkin common verb, mungkin verb yang memakaikan suffix. Ini sangat penting juga memahami tenses dengan yang basic itu ya, tenses, karena akan sangat memudahkan kita. Lalu kalau tadi si noun sebagai subjek bisa dijelaskan oleh adjektif, ya. Kalau verb nggak lagi dijelaskan adjektif ya.
Verb tidak pernah dijelaskan oleh adjective, right? Dan begitu pula noun tidak pernah dijelaskan oleh adverb. Oke. Nah, verb itu dijelaskan oleh adverb. Adverb yang mana? Ya mungkin common adverb, adverb of time, adverb of frequency, atau adverb of manner yang berakhiran li yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, posisinya di mana? Nah, posisi si adverb itu, kalau tadi jelas ya, posisi noun, adjective di depannya. Kalau verb, apakah selalu adverb di depannya? Bervariasi. Tergantung kalimat yang dibuat oleh para pembuat soal itu. Nah, ini sebenarnya ada pula bab khususnya. Nah, mudah-mudahan dan insya Allah jika ada waktu kita juga sampai di sana. I hope so. Ya. Lalu, kadangkala kalimat yang kita baca itu memiliki objek. Jika objeknya itu langsung, berarti kategorinya adalah noun. Sama juga berarti dengan subjek. Keberadaan noun yang mana di objek itu ya sama aja. Mungkin noun yang common, noun yang suffix, atau noun thing, atau noun person. Mungkin juga nggak miss kemungkinannya noun di objek itu dijelaskan oleh adjektif. Ya sama, mungkin juga dijelaskan oleh adjektif. Masih di depan juga kah posisi adjektif terhadap noun itu? Iya, sama. Mungkin adjektifnya nanti yang dia pakaikan adalah common, suffix, atau dalam bentuk present participle, atau dalam bentuk past participle, atau dalam bentuk li. We never know. Yang penting kita menguasai konsepnya. Jadi di framework ini yang harus kita pahami adalah pola sederhana kalimat itu sementara ini adalah kalimat ada subjeknya, kalimat ada verbnya, atau kalimat memiliki objek langsung berupa noun. Kalau tidak noun berarti itu namanya adalah complement. Yang bisa menjadi subjek itu adalah noun. Karena kita tahu noun itu mungkin dijelaskan oleh adjektif, maka adjektif berada di depannya. Apa saja adjektifnya yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu? Lalu yang paling penting di kalimat adalah verb. Verb itu yang mana? Ya satu kaitannya dengan tenses atau verb yang pakai suffix. Kalau dia verb, kemungkinan dia dijelaskan oleh adverb. Adverb yang mana? Ya common adverb atau sampai ke materi yang adverb yang memakai li itu ya. Posisinya di mana? Tergantung kalau adverb itu. Ya, ada beberapa variasinya. Lalu objek langsung berupa noun. Noun berarti bisa lagi dijelaskan oleh adjektif dong. Yes, masih samakah posisinya di depan adjektif? Yes, masih sama. Nah, itulah review singkat mengenai dua hal penting yang kita pelajari selama meeting kedua, 3, 4, 5, dan 6. Word class beserta framework kita berpikir dalam menyelesaikan nanti soal TOEFL. Mudah-mudahan kesemua rangkuman yang tadi secara singkat disampaikan dituliskan dengan detail di buku catatannya pada saat mempelajari masing-masing materi. Karena ini sangat berguna untuk kuis kita setelah ini dan untuk ujian tengah semester kita pada pertemuan yang selanjutnya. Are you ready for the quiz? Untuk memulai kuis, silahkan dipersiapkan buku atau kertas dalam catatannya dan kemudian alat tulis, pena atau pena lah ya. Kemudian tuliskan nama dan NIM pada sudut kanan atas kertas. Nama, NIM, kalau perlu bubukan tanda tangan untuk memastikan itu asli. Dibuat selama pembelajaran. Ya, selama melaksanakan kuis. Lalu, bikinlah part A. Oke, part A. Di dalam part A itu, tuliskan 10 nomor berurut ke bawah. 1, jangan lupa tulis part A. Part A. Dan stop. Sebelum kita melakukan mini quiz kita, silakan dipersiapkan buku, kertas, pena,
Dan pada kertas di halaman pengerjaan kuis itu silakan ditulis name, nama, kelas, bubuhkan tanda tangan kalau perlu, ya, untuk mengetahui you are doing that quiz. Oke. Kemudian di dalam buku itu juga tulis, setelah menuliskan nama, name, tanda tangan, kelas, part A, tuliskan part A, lalu tuliskan berurut ke bawah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sampai nomor 10. Oke. Bagaimana cara melakukan kuisnya? Yang pertama, pasti akan melihat nanti sebuah kata. Katanya di sini misalnya ini contoh ya, selection. Selection. Lalu tuliskanlah kata selection di sini. Oke. Lalu analisalah. Masuk ke dalam kategori apakah kata yang sedang dilihat itu. Contohnya di sini adalah kata selection. Right? Setelah membaca baik-baik, selection. Setelah ketemu suffixnya, ya, ternyata di sini suffixnya adalah ion. Oke. Highlight suffixnya seperti yang saya lakukan, mungkin bisa dengan cara highlight pakai highlighter atau di garis bawah atau di lingkar, terserah, seperti yang dilakukan pada melaksanakan latihan-latihan yang sebelumnya, ya. Setelah ketemu itu, oh ternyata yang berakhiran ion ini termasuk ke dalam kategori noun. Oh, kalau noun kan ada dua, noun thing ini atau noun person, ya. Kalau noun thing, bikin noun thing, NT. Kalau dia noun person, bikin NP, noun person. Setelah ketemu selection dengan suffixnya adalah ion, ini maka noun thing. Mau bikin lengkap noun thing juga boleh, atau hanya bikin NT saja juga boleh. Tidak apa-apa, ya. Nah, mohon diperhatikan dengan baik bahwa kuis ini hanya berlaku selama durasi perkuliahan. Ya, namanya aja kuis ya, nggak mungkin berhari-hari. So your choice whether you want to do the quiz or not. Yang penting nggak ada excuse, nggak ada lagi alasan for this ya. Saya nggak nerima alasan karena ini penting juga keadilan bagi setiap mahasiswa ya. Semakin dia banyak menyimpan harinya kan tidak terlihat hasilnya seperti apa. Nah, yang paling penting di sini adalah saya akan recognize, saya akan mendandai siswa-siswa atau mahasiswa yang dengan cepat dan tepat. Dengan cepat dan tepat mengerjakan kuis ini. Karena balik lagi ya, ditekankan bahwa kita mempelajari trik untuk mempercepat waktu pengerjaan kita. Nah, kita aplikasikan di sini. Cobalah lihat soal selection itu, ya, bikin semuanya. Kalau sudah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal ini. Ini hanya baru satu kata ya, belum lagi nanti kalimat. Semakin terbiasa kita dengan ritme yang cepat menyelesaikannya, semakin baik untuk kemampuan kita nantinya dalam menyelesaikan soal TOEFL. Jadi ini penilaiannya adalah satu, tentu kejujuran yang nggak bisa saya lihat dari sini. Yang kedua adalah kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal pada kuis kita hari ini. So, are you ready for questions number 1? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7, number 8,
Number 9. Number 10. We have finished our part A. Now we are going to our part B quiz pada hari ini. Jadi silakan kembali dibikin part B. Yes, part B. Lalu tuliskan juga number 1, 2, sampai number 10 kembali. Ya. Ada dua pilihan, bisa melampaui satu nomor dengan nomor yang lainnya, karena mungkin juga kita akan menuliskan kalimat yang panjangnya agak lumayan gitu. Ya pokoknya 1 sampai 10 lah ya nomornya. Lalu tuliskan kembali kalimatnya. Ya, sehingga nanti bisa dengan mudah menebak. Jadi nomor Part B ini 1 sampai 10 adalah menebak word class apakah yang hilang pada bahagian blank ini. Di kalimat itu ada satu word class yang hilang dan kita menebak word class apakah yang hilang tersebut. Mungkin word class-nya adalah noun saja, jangan kita klasifikasikan noun thing atau noun person, karena kita tidak mengarah kepada katanya apa, tapi hanya kepada word class-nya apa. Lalu mungkin verb yang hilang, mungkin adjective, dan mungkin juga adverb yang hilang pada kalimat ini. Di 10 kalimat itu ada satu word class yang hilang. Tebaklah dengan menganalisa apa yang sudah ada pada kalimat tersebut, sehingga kita bisa menebak word class yang hilang adalah misalnya noun, atau mungkin verb, atau mungkin adjective, atau mungkin adverb. Nah, dengan cara apa? Ya, dilihat framework kita. Berpikirnya mungkin paling gampang itu dari framework, atau mungkin yang paling gampang itu ada juga yang melihat langsung ke sekitaran bahagian kata yang hilang atau blanknya. Kalau yang lebih runutnya, pastikan bahwa kalimat itu memiliki subjek, memiliki verb, lalu kemungkinan yang lainnya adalah si noun itu dijelaskan oleh adjective, si verb itu dijelaskan oleh adverb, dan posisinya di mana, dan itu akan membuat kita mengetahui word class yang hilang itu adalah apa. Nah, jika kalimat contoh ini berbunyi Maxwell's four equation neatly bla 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 the behavior of electric and magnetic field. Kita mesti menebak ini yang kosong ini apa, ya kan? Dari mana kita bisa tahu? Tentu kalau saya pribadi menyelesaikan ini dengan cara saya beranjak dari framework. Framework itu yang mana? Kalimat kita pastikan memiliki subjek dan memiliki verb. Nah, ini yang paling utama sekali. Lalu nanti bisa mengerucut kepada, oh ini kemungkinannya dengan keberadaan ini adalah ini. Nah, kita nggak pakaikan translation di sini. Menebak dari apa yang telah ada di sekitaran kalimat yang mesti kita cari. Apa itu word class yang hilang? Ya. Kalau kita baca baik-baik, si Maxwell's four equation ini adalah subjek kalimatnya, berupa noun. Dari mana taunya? Dari keberadaan ion. Nah, inilah modal menganalisanya. Coba ditebak. Yang penting saja untuk dianalisa, jangan analisa semuanya. Kalau dianalisa semuanya, behavior sampai magnetik juga sampai ini juga, itu hanya menganalisa saja. Menganalisanya ini adalah menganalisa ke arah kita bisa menemukan ini apa. Nah, itu aja. Kita nggak menganalisa ke semua unsur yang ada dalam kalimat. Kita hanya menganalisa apa yang hilang saja, yang membantu kita menemukan apa bahagian yang hilang itu. Nah, keberadaan subjek di sini membuat saya bisa menebak apa bahagian yang hilang. Nah, kemudian saya mau melihat kata neatly. Oh, ada li. Kita analisa dulu ya. Ada li, ada neat. Ini adalah adjective common. Adjektif ditambah dengan li berarti itu adverb.
Oh, adverb. Berarti neatly itu adalah adverb. Jadi yang paling dekat yang dijelaskan oleh adverb itu adalah verb. Jadi ini kemungkinannya adalah verb. Kalau ingin memastikan, bila lihat belakangnya, lihat aja, nggak usah dianalisa. Di behavior of electric and magnetic field ada the, itu noun. Noun, oh ada of lagi, depan noun, belakang noun. Berarti ini semua adalah objek. Memang yang hilang ternyata adalah verb. Kita coba menganalisa hal yang paling sederhana. Ya, kita nggak menebak katanya apa yang hilang. No, we are just trying to guess, menebak unsur yang hilang apa. Mungkin unsur yang hilang itu adalah noun, verb, adjective, dan adverb. Ada 10 nomor, ya. Dibaca baik-baik, mungkin beranjak dari framework dan lihat di sekeliling yang hilang itu. Barangkali itu bisa membantu kita. Are you ready for number 1? Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. So everyone, this is the end of our meeting today, meeting 7. Kita review dan telah kita lakukan juga mini quiz just to refresh our mind and prepare ourselves to face our midterm test on our schedule. Until the midterm test, keep practicing because practice makes progress. Bye!